Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Suasana sekolah di dalam kelas, seorang murid tertidur. "Linshile, apa yang kau mimpikan selama pelajaran?" tanya seorang guru. Karena suara keras tersebut, Linshile terbangun menoleh ke bangku yang kosong. Dengan linglung, melihat masa kecilnya kembali dalam penglihatannya. Ternyata itu mimpi. Teman Linshile terus saja membangunkan sampai akhirnya Linshile bangun. Linshile pun bertanya, "Ada apa?" "Bu Uang meminta untuk datang ke kantornya, ibumu datang." Dengan keadaan linglung, Linshile pun bangun dari duduknya, menunggu di depan ruangan guru. Saat sampai, Linshile pun mendengar percakapan guru dan ibunya. "Kau harus lebih memperhatikan anakmu. Sangat berpotensi, tapi dia tidak mau fokus ke studinya. Dia baru kelas 1 SMA. Sudah beberapa hari sejak sekolah dimulai, dia masih menulis surat di kelas. Banyak guru yang mengeluh padaku tentang dia. Anak-anak di usia ini tidak berinisiatif untuk belajar. Orang tua harusnya yang mengambil inisiatif." Ibu Linshile pun membenarkan. "Maaf, kedepannya aku akan menyusahkanmu. Kalau begitu aku permisi dulu." Ibu Linshile pun menasehati agar menulis surat cukup di rumah saja. "Ibu tidak masalah, tapi jika ditulis di kelas akan mempengaruhi tugas guru. Seharusnya kamu berkumpul dengan teman-temanmu, tapi kau harus tinggal di Gunung Kun sendirian. Aku punya mama dan ayah, aku juga punya seluruh gunung Kun." Mama Lin pun tersenyum sambil bilang, "Benarkah? Mama tahu kau tidak hidup dengan baik sekarang. Ying tahu harusnya surat-surat itu dikirim, jika tidak, itu berarti simpul hatimu." Di malam harinya, sambil merangkai surat-surat, Ying tahu berbicara. "Jiang Xiaoxi, aku selalu menyimpannya untukmu. Jika kita bertemu saat musim panas, aku akan bawakan banyak buah." "Jiang Xiaoxi, ini sudah 5 tahun. Apa kabarmu? Beberapa hari yang lalu, Shunlu meninggal. Kita sepakat ia adalah putrimu. Kupikir harus menulis surat dan memberitahu." Pagi harinya, Linshile hendak berangkat sekolah. Sebelum berangkat, memakan roti terlebih dahulu. Ada telepon rumah berdering. Linshile yang sudah menutup pintu lantas membuka lagi dan mengangkatnya. "Halo?" Ternyata yang menelpon ialah Xin Yeyun. "Kenapa kau menelponku pagi-pagi sekali?" "Lin Ying tahu. Apa kau menulis surat yang panjang untuk Jiang Xiaoxi?" dengan nada yang sedikit tinggi. "Bagaimana kau tahu? Bukankah aku menyuruhmu untuk tidak menghubunginya lagi?" "Kenapa? Apa dia sibuk?" kata Ying Tao. "Apa pedulimu? Itu hidupnya, jangan memikirkan dirinya lagi." Tak lama teman laki-lakinya muncul, menyuruh Xin Yeyun memberitahu yang sebenarnya. Tapi Xin Yeyun enggan memberitahu. Linshile pun bertanya, "Kebenaran apa? Apa terjadi sesuatu?" "Berhentilah bertanya, jangan hubungi dia lagi. Kau dilarang." Xin Yeyun pun mematikan telepon. Dengan berusaha, Linshile mulai menghubungi ulang, tapi tidak bisa. Dengan rasa kesal, Ying Tao pergi. Di ruang kelas lain, murid-murid berebut surat yang dibuat Linshile atau Ying Tao. Ternyata Ying Tao pergi ke sekolah Jiang Xiaoxi dengan berlari mencari mobil untuk ditumpanginya. Saat dalam perjalanan, Ying Tao merasa tidak enak badan. Penumpang lain itu mungkin memperhatikan Ying Tao, memberi kulit jeruk untuk dihirup, menghilangkan rasa mual. Sampai ke ibu kota provinsi, Ying Tao pun memuntahkan isi perutnya ke tong sampah. Setelahnya, melihat denah lokasi, ternyata harus menaiki mobil kedua. Saat tiba di sekolah, murid-murid banyak membicarakan surat itu. Sampai terus berjalan, murid-murid saat pulang sekolah memperhatikan Linshile. Linshile pun berlari menaiki tangga sambil memperhatikan sekitar dan tidak sengaja melihat temannya yang dari Gunung Kun. "Seperti ada yang memanggil," kata teman Ying Tao. Murid sekolah itu menyapa Linshile. "Murid, kenapa tidak mengenakan seragam sekolah kita? Kau bukan murid sekolah kita ya?" Ying Tao pun menjawab, "Aku dari SMA Xinyi. Aku kesini mencari teman." "Apa kau mencari Jiang Xiaoxi?" Murid lain bertanya lagi, "Apa kau yang bernama Ying Tao? Ada apa hubunganmu dengan Xiaoxi? Apa kau yang menulis surat itu?"
Dengan nada yang penasaran. Astaga, itu berarti tahu Jiang Shaoxi? Terdengar ada yang berteriak, Jiang Shaoxi. Ying Tao pun berpikir, Jiang Shaoxi ada di sini. Dengan menoleh ragu-ragu, melihat Jiang Shaoxi yang berjalan membelah kerumunan. Orang itu datang menemuimu. Apa dia tidak tahu berapa banyak masalah yang dia timbulkan padamu? Saat posisi Jiang Shaoxi ada di depan para kerumunan, Jiang Shaoxi pun menjawab, bukan urusanmu. Beberapa detik, Jiang Shaoxi pun berbicara, aku tidak kenal dia. Ying Tao yang merasa kaget tidak menyangka Shaoxi akan menjawab seperti itu. Murid lain ikut berbicara, dia tidak mengenalnya. Aku rasa tidak ada hubungan apa-apa. Ying Tao pergi dengan rasa kecewa, sedih, dan menangis. Dengan penampilan yang tidak rapi, duduk di atas pembatas jalan. Nafas yang tersenggal-senggal, seorang penduduk di daerah itu melihat Ying Tao langsung tersentak kaget. Nona, jangan turun. Apa yang kau lakukan? Buruk jika terjatuh. Mulai menebak. Apa kau gagal dalam ujian? Atau bertengkar dengan orang tuamu? Turun cepat. Dengan terus membujuk. Aku hanya duduk, tidak mau melompat. Aku baik-baik saja. Seorang ibu-ibu itu pun memarahinya sambil membawa Ying Tao ke rumahnya. Beristirahat dan menonton. Sambil melamun, Ying Tao membayangkan masa kecilnya. Menonton bersama dengan rasa kesal yang masih tersisa, memakai jaket dengan buru-buru, membawa tas dan berbicara pada bibi, aku akan pergi, terima kasih. Seorang ibu-ibu itu yang tidak diketahui namanya membawa ember, berteriak dari dalam rumah, Nona, jangan pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ternyata melihat pemandangan di pinggir laut, duduk di atas bebatuan dengan langit berwarna jingga. Ibu itu membawa ember berisi bintang laut, lalu memberikan kepada Ying Tao. Ternyata seorang pria mencari Ying Tao dengan berlari, melihat sekitar. Shaoxi dengan napas yang terengah-engah, lanjut berlari ke tempat lain, berhenti di pembatas jalan, mencari-cari seorang teman. Seorang teman perempuan Shaoxi pun menghampiri. Ibumu menelpon dan bilang akan menjemputmu. Shaoxi menanyai pertanyaan berbeda. Apa kau mengikutiku? Aku merasa ada yang salah denganmu, jadi aku tidak akan memberitahu ibumu. Tak sengaja Shaoxi mendengar ada yang berteriak, Nona, jangan pergi. Memperhatikan, Shaoxi sadar bahwa itu Ying Tao. Shaoxi pun pulang diikuti perempuan itu. Menyusuri jalan, saat hari mulai petang, Ying Tao menaiki tangga, tak sengaja tersandung. Ying Tao, apa yang terjadi padamu? Dengan sengaja Ying Tao berbicara, siapa kau? Lagi terluka masih saja bercanda. Aku baik-baik saja. Tali sepatuku yang terlepas. Dengan langkah yang agak tertatih, ayo aku gendong. Atau akan makin sakit. Dengan sengaja membohongi, Ying Tao ada ingus di hidungmu. Saat itu juga Ying Tao langsung membalikkan badan. Tidak ada. Memaksa Ying Tao agar naik ke punggung, tapi Ying Tao terus memberontak, tidak mau. Aku melihat matamu habis menangis. Karena tidak mau menjawab, Ying Tao langsung mengeluarkan uang di dompet. Yushio mengembalikan uang itu, tidak usah. Aku mampu membelikannya. Dengan berlari, teman Ying Tao menuju toko. Setelah kembali dengan sekantong makanan, Ying Tao langsung memakannya. Saat di sela-sela makan, Ying Tao berbicara, kamu tidak bertanya kenapa aku ada di ibu kota. Yushio mengalihkan pertanyaan, apa yang mau kau makan di rumahku? Aku pergi ke sekolahmu hari ini. Mendengar banyak yang membicarakan aku. Apa ada sesuatu yang harus kau ceritakan padaku tentang Jiang Shaoxi? Temannya hanya berbicara untuk berhenti memikirkan Jiang Shaoxi. Dia bukan orang yang kita kenal waktu kecil. Lin Ying Tao memperhatikan Yushio, berbicara dengan rasa tidak percaya bahwa yang diucapkan itu sebuah kebenaran. Lalu, dia siapa? Setelah kami di sini, dia sudah menjauh dari kami. Menganggap kami orang asing ke depannya. Kita pun harus bersikap sama. Ying Tao menanyakan, selama ini tidak menghubungi dan setiap aku bertanya kepada kalian, kalian bilang dia sibuk belajar. Itu jawaban dari Xin Yeyun. Gadis akan merasa sedih karena ini dilarang memberitahumu. Terus,
Apa yang terjadi dengan surat itu? Kenapa diketahui orang-orang? Itu karena Failin menyebarkannya. Dia adalah teman Jiang Xiaoxi. Dengan cepat, apa Xiaoxi yang menyuruhnya? Walau Jiang Xiaoxi tidak menyuruhnya, tetapi dia juga tidak menghentikannya. Ying Tao menghela nafas. Raut wajahnya merasa tidak menyangka apa yang terjadi hari ini. Ying Tao lantas berbicara lagi. Dia sudah tumbuh jauh lebih tinggi, tapi aku langsung mengenalinya. Tapi dia bilang, dia tidak mengenalku di depan semua orang. Kenapa dia menjadi orang yang seperti itu? Ying Tao ingat, bukankah kau bilang ibu kota provinsi memakan orang, membuat lupa, anggap saja begitu. Setelahnya mengajak Ying Tao berkunjung. Ayo ke rumah orang tuaku, jika tahu kau di sini pasti akan senang. Saat menyusuri jalan, Ying Tao dengan temannya melihat mobil orang tua Xiaoxi. Rumah di depan merupakan tempat tinggalnya. Tak lama, mobil itu terbuka. Keluarlah dua orang itu, Xiaoxi dan teman perempuannya. Teman perempuan Xiaoxi berbicara kepada ibunya. Bibi, aku tidak pulang bersamamu, aku akan naik taksi. Xiaoxi yang tidak ingin mendengar percakapan itu hanya agak menjauh sedikit. Aku kecewa pada kalian. Saat umur segini, fokus studi dulu. Baik, Bibi, jangan marahi Jiang Xiaoxi. Tidak akan seperti ini lagi. Dengan rasa penasaran, Ying Tao menyuarakan, malam hari gini, dari mana? Dengan rasa penasaran, Ying Tao menyuarakan, malam hari gini, dari mana? Mereka berdua. Entahlah, gadis yang bersama Xiaoxi bernama Chen Xiaoman. Katanya, dia gadis tercantik di kelas kami, punya nilai-nilai sekolah yang bagus. Jiang Xiaoxi pertama dan Xiaoman yang kedua. Ada juga anak laki-laki yang cukup menyebalkan, jawab temannya. Ternyata ibu Xiaoxi mendengar kabar bahwa ada yang menulis surat cinta pada anaknya. Banyak yang mendengar dan membicarakannya, tetapi karena takut dimarahi ibunya, Xiaoman menjawab bahwa banyak orang yang menulis surat cinta, tapi dia selalu mengabaikannya. Setelah itu, ibu Xiaoxi merasa tenang. Ying Tao bersuara lagi. Beritahu aku, apa Jiang Xiaoxi membiarkan suratku tersebar karena gadis itu? Teman Ying Tao bingung menjawabnya. Jika dia memang tidak tahu soal itu. Sudah, ayo kita ke rumah. Saat sampai di rumah Yu Xiao, tidak lama dua teman lainnya datang. Saat itu mencari-cari Ying Tao yang bersembunyi. Saat tahu Ying Tao ada di rumah Yu Xiao, masuk ke rumah mencari-cari Ying Tao yang bersembunyi. Lin Ying Tao, apa kau pikir tidak bisa mengenalimu karena memakai jaket lain? Aku tahu kau tidak akan pergi sebelum bertemu dengan kami. Rasa senang Ying Tao ungkapkan. Kalian sudah lebih jago menemukan orang dibandingkan dulu saat petak umpet. Lumayan. Ini teman perempuan Ying Tao, Xin Yeyun memintaku membawakan pakaian ini untukmu. Dia tidak bisa datang karena membantu ayahnya mengelola pasokan toko. Dua teman yang baru datang itu mengajukan pertanyaan tentang Gunung Kun. Karena merasa rindu desanya. Apa baris rumahku dahulu sudah dihancurkan? Ada sebagian besar sudah dihancurkan. Apa di sana kau merasa sendirian di Gunung Kun? Ying Tao enggan menjawab. Jika ternyata memang merasa kesepian. Tak lama ibu Yu Xiao memanggil Ying Tao. Ada di sini menyusul. Ying Tao saat melihat ibunya. Ayah. Langsung memeluk. Apa kau tersesat? Lihat apa kataku, kemanapun kau pergi, kami akan tetap menemukanmu. Membuat kami takut saja. Saat dipersilahkan duduk, Ying Tao langsung meminta maaf, karena sudah membuat khawatir. Lain kali, beritahu kami. Ying Tao dengar, pindahlah ke sini, dan bersekolah dengan teman-teman lain. Ying Tao suka bersama teman-temannya, suasana jadi hidup. Takut Ying Tao merasa tidak bahagia di Gunung Kun. Tapi Ying Tao jawab, aku bahagia di sana. Sudahlah, akan kami atur untuk pendidikanmu. Lalu membahas Xiaoxi pergi dengan seorang gadis dari kelasnya. Tapi ketahuan oleh ibunya, tidak apa-apa. Suasana malam sambil menaiki sepeda bersama mengajak Ying Tao ke suatu tempat yang sangat indah melewati pagar. Ying Tao, tebing itu menghentikan kita saat kecil.
Hari ini kami akan membawamu ke sini untuk melihat angsa-angsa. Merasa terharu, Yingtao menatap temannya seketika menangis, mengingatkan masa kecil saat menaiki bukit. Sambil menangis, Yingtao berbicara, "Jangan menggodaku, ibu kota tidak mau makan kalian." "Yingtao, ke ibu kota lah. Bukan kau yang membutuhkan kami, tapi kami yang membutuhkan." Tangisannya sambil bilang, "Kalian menyebalkan." Teman laki-laki lainnya mencoba membohongi agar Yingtao berhenti menangis dan merasa sedih. "Lihat di sana, ada seseorang di belakangmu." Tanpa sadar, Yingtao menoleh. Saat tahu dikerjai, dia pun memukul temannya yang berbicara tadi. "Orang terakhir, hati-hati di belakangmu." Teman laki-lakinya hanya berhenti saat melihat ada yang datang. Ketika sadar, ternyata ada Xiaoxi. Yingtao yang merasa masih kesal, mau tidak mau harus menghadapi Xiaoxi. Xiaoxi memanggil, "Yingtao, kenapa kau ada di sini?" Xin Yeyun yang memberitahu, "Kalian ada di sini, aku datang mencarimu." Menjawab dengan sedikit marah, "Heh, apa kita saling kenal?" Xiaoxi merasa sedih atas respon Yingtao dan meminta maaf. Akhirnya yang terucap dengan langkah Yingtao mendekat. Diperhatikan oleh teman laki-lakinya yang di belakang. "Lantas, mengapa kau bilang tidak mengenalku?" "Aku tidak punya pilihan baik saat itu. Aku pikir itu solusi baik." Mendengar ucapan Xiaoxi, langsung saja membalas, "Solusi terbaik." Dengan kekehan, "Jadi kau pikir kau tidak membahayakanku jika kau bilang kau tidak mengenalku? Kau juga tidak akan membiarkan orang lain menyakitiku?" "Iya, tapi kau punya alternatif lain. Kau bisa bilang, beritahu mereka kalau kita berteman. Surat itu bukan surat cinta. Sunlu adalah seekor kelinci." Dengan rasa tidak enak, Xiaoxi, "Tapi aku tidak bisa mengatakannya dalam situasi itu." "Oh, karena ada orang lain di sekitar, dan itu tidak nyaman bagimu?" Xiaoxi mengiyakan lagi. Dengan rasa marah dan kesal, berjalan cepat mendekat ke Jiang Xiaoxi, lantas tersenyum sinis. Berbalik badan, memanjat pagar masuk ke tempat yang tadi. Diikuti ketiga teman laki-lakinya. "Kita lewat jalan lain." Langkah yang terburu-buru, Xiaoxi menatap mereka. Saat hendak tertidur, tidak tenang memikirkan ucapan temannya, bahwa Xiaoxi dekat dengan gadis lain. "Dia gadis tercantik di kelas kami, nilainya bagus. Jiang Xiaoxi berhenti berbicara dengan kami sejak awal, hanya bergaul dengan anak-anak yang giat belajar. Lebih banyak lagi memikirkan lainnya." Langsung terduduk, lalu tertidur lagi dengan gelisah, lalu mengganti pakaian, memakai jaket keluar rumah, diam-diam agar tidak ada yang terbangun, memilih kunci, dan keluar rumah. Ternyata, Yingtao datang ke rumah Xiaoxi. Berdiri di luar rumah, lalu melempar kerikil ke jendela, meluapkan kekesalan. Saat berbalik, Jiang Xiaoxi sedang berdiri menatap Yingtao. Tanpa sepatah kata, hanya saling menatap.